Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Masita, Taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong Angkatan 18. Seperti video saya sebelumnya, saya masih membahas seputar pengelolaan lingkungan budidaya perikanan. Dalam konteks kualitas perairan dan bagaimana mendukung budidaya perikanan. Untuk lebih jelas, teman-teman nonton video ini sampai selesai. Stay tune! Untuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan potensi perairan Indonesia. Perikanan Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Sektor perikanan budidaya ini jika dikelola dengan baik akan menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia dan penyerapan tenaga kerja. Potensi perairan yang sedang dikembangkan adalah yang pertama, perairan tawar meliputi sungai, kolam, empang, aquaponik, bahkan bioflok. Potensi perikanan budidaya kolam di Indonesia memiliki potensi seluas 541.000 hektar. Dari jumlah potensi tersebut, baru dimanfaatkan sekitar 24,4% atau sekitar 131.776 hektar. Dengan ini, potensi budidaya perairan Indonesia di kolam masih ada peluang untuk dikembangkan lagi. Yang kedua adalah perairan payau meliputi tambak. Potensi budidaya tambak dengan luas mencapai 2.963.717 hektar. Dari jumlah potensi tersebut yang baru dimanfaatkan sekitar 657.346 hektar atau sekitar 22,2%. Hal ini berarti peluang untuk budidaya tambang masih bisa dikembangkan lagi. Yang ketiga adalah perairan laut meliputi laut, keramba apung, dan lain-lainnya. Untuk potensi perikanan budidaya laut sendiri memiliki potensi seluas 24 juta hektar. Dari jumlah potensi perikanan budidaya tersebut yang baru dimanfaatkan sekitar 117.435 hektar atau sekitar 0,74%. Ini berarti jumlah sangat besar jika dimampu untuk dikembangkan lagi secara optimal akan memberi pengaruh yang signifikan untuk kesejahteraan masyarakat dan juga peningkatan penerimaan bagi negara. Untuk pembahasan kedua, saya akan menjelaskan kualitas perairan. Kualitas lingkungan perairan sebagai faktor biofisika dan kimia yang mempengaruhi kehidupan organisme perairan dalam suatu ekosistem. Perairan yang ideal adalah perairan yang dapat mendukung organisme dalam menyelesaikan daur hidupnya. Masuknya bahan pencemar ke dalam perairan dapat mempengaruhi kualitas air dan terkait dengan kapasitas asimilasinya. Apabila kapasitas asimilasinya terlampaui, selanjutnya akan menurunkan daya dukung, nilai guna, dan fungsi perairan bagi peruntukan lainnya. Untuk pembahasan ketiga, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas perairan. Yang pertama, kecepatan arus. Pergerakan air yang ditimbulkan oleh gelombang dan arus memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap bentos. Mempengaruhi kualitas lingkungan sekitar seperti ukuran sedimen, kekeruan air, dan banyaknya frasi debu juga stres fisik yang dialami oleh organisme-organisme dasar. Yang kedua adalah kualitas air. Kondisi perairan yang sangat luas ini memberikan Indonesia sumber daya hayati yang cukup besar. Faktor penentu keberhasilan budidaya perikanan adalah bila lingkungan air yang baik mempunyai kualitas yang sesuai dengan biota ikan dan biota air pada umumnya. Yang ketiga adalah padatan terendap atau sedimen. Sedimen yang terdapat di dalam air biasanya berbentuk sebagai akibat dari erosi dan merupakan padatan yang umum terdapat di dalam air permukaan. Adanya sedimen dalam jumlah tinggi di dalam air akan sangat merugikan karena dapat menyebabkan penyumbatan saluran air dan menyebabkan air menjadi keruh sehingga menambah biaya pencernian. Yang keempat adalah padatan terlarut. Padatan ini terdiri dari senyawa-senyawa organik dan anorganik yang terlarut di dalam air, mineral, dan garam-garamnya. Sebagai contoh, air buangan industri kimia sering mengandung mineral-mineral seperti nikel, merkuri, timbal, serta garam-garam magnesium dan kalsium yang mempengaruhi kesadahan air. Yang kelima adalah padatan tersuspensi. Padatan tersuspensi adalah padatan yang menyebabkan kekeruhan air tidak terlarut dan tidak dapat mengendap langsung. Sebagai contoh, air buangan dari sisa industri makanan, terutama industri fermentasi dan industri tekstil.
Padatan tersuspensi akan mengurangi penetrasi sinar atau cahaya ke dalam air, sehingga mempengaruhi regenerasi oksigen secara fotosintesis. Yang keenam adalah substrat dasar. Seluruh bahan-bahan yang terdapat di dalam perairan, terutama yang bersifat anorganik atau sulit terurai. Yang berikutnya saya akan menjelaskan parameter lingkungan perairan budidaya. Yang pertama yaitu faktor fisika. Indikator yang dapat diamati dari ciri-ciri fisiknya yaitu cahaya, suhu, kecerahan, dan warna air. Sifat-sifat fisika air ini merupakan faktor pemisah antara lingkungan udara dan lingkungan air. Faktor fisika memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan organisme di dalam air. Faktor fisika sangat dipengaruhi oleh cuaca, intensitas cahaya matahari, bahan-bahan padatan tersuspensi dan terlarut, dan plankton. Untuk parameter fisika yang pertama adalah suhu. Lingkungan hidup organisme air relatif tidak begitu banyak mengalami fluktuasi suhu jika dibandingkan dengan udara. Hal ini disebabkan karena panas jenis air lebih tinggi jika dibandingkan dengan udara. Biota air memerlukan suhu yang stabil atau fluktuasi suhu yang rendah, maka diperlukan penyebaran suhu. Secara umum, suhu yang cocok untuk berbudidaya antara 23 sampai 32 derajat Celcius. Yang kedua adalah kecerahan. Kecerahan air merupakan pengukuran daya tembus cahaya sinar matahari ke dalam air. Alat yang digunakan adalah Celcius dengan saturan meter atau sentimeter. Kecerahan yang tinggi dapat menyebabkan komoditas budidaya perikanan cenderung mudah stres, sehingga berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup komoditas budidaya tersebut. Yang ketiga adalah warna air. Warna air sangat ditentukan terutama oleh kelimpahan plankton. Dari warna air ini bisa ditentukan kelimpahan plankton yang ada, sehingga bisa diamati apakah kelimpahan plankton tersebut memberikan manfaat ataupun merugikan. Yang keempat adalah kekeruhan. Kekeruhan air menggambarkan sikap optik yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap oleh bahan-bahan yang terdapat di dalam perairan tersebut. Yang berikutnya adalah faktor kimia. Unsur kimia yang mempengaruhi kualitas air yang berasal dari dua sumber, yaitu unsur anorganik yang bersumber dari mineral dan alam. Yang kedua yaitu unsur anorganik, yaitu hasil pembusukan makhluk hidup. Faktor kimia yang pertama adalah pH. Standar pH sebagian besar biota air adalah 7,0 sampai 8,5. Alat yang digunakan untuk mengukur pH adalah indikator tetes, kertas lakmus, dan pH meter. Untuk yang kedua adalah DO. Oksigen terlarut dalam air merupakan faktor kritis bagi budidaya ikan. Oksigen merupakan kebutuhan pokok bagi biota air pada umumnya. Yang ketiga adalah salinitas. Salinitas air adalah konsentrasi dari total ion yang terdapat di dalam perairan. Atau dengan kata sederhananya, jumlah kadar garam yang terdapat dalam suatu perairan. Alat yang digunakan untuk mengukur salinitas adalah refraktometer. Untuk salinitas air tawar, sekitar 0 sampai 5 ppt. Untuk payau, 6 sampai 29 ppt. Untuk laut, 30 sampai 35 ppt. Yang berikutnya adalah faktor biologi. Faktor biologi kualitas air merupakan indikator kualitas air berdasarkan makhluk hidup dan mempengaruhi kualitas air itu sendiri. Faktor biologi pertama yaitu kelimpahan plankton. Plankton yang terdiri dari fitoplankton dan zooplankton diperlukan untuk mengetahui kesuburan suatu perairan yang akan dipergunakan untuk kegiatan berbudidaya. Yang kedua adalah bentos. Bentos merupakan organisme yang hidup di dekat dasar sungai atau dikenal dengan zona bentik. Yang ketiga adalah nektron atau kelompok organisme yang tinggal di dalam kolom air baik perairan tawar maupun laut. Yang keempat adalah neuston atau organisme yang mengapung di atas air atau tinggal tepat di bawah permukaan. Contohnya bakteri, protozoa, serangga air, dan lain-lain. Yang kelima adalah perifiton, diartikan sebagai sekumpulan organisme yang menempel atau menetap pada suatu substrat. Parameter lingkungan budidaya perairan yang keempat adalah krisis lingkungan. Masalah yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh
Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Dengan ini hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah, dan kerusakan suatu ekosistem. Yang kelima adalah daya dukung. Daya dukung lingkungan yang baik adalah pada kondisi di mana siklus kehidupan dalam suatu ekosistem berjalan dengan normal. Selanjutnya, saya akan membahas pentingnya kualitas perairan dalam pengelolaan lingkungan budidaya. Mengapa menjaga kualitas air sangat penting? Ya, karena seluruh kehidupan biota air sangat bergantung pada kondisi air, antara lain untuk kebutuhan respirasi, keseimbangan cairan tubuh, proses fisiologi, serta ruang gerak. Dampak kualitas air terhadap keberhasilan budidaya. Kualitas air sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan keberhasilan budidaya. Kualitas yang baik akan menghasilkan ikan yang sehat, bergerak aktif, dan tumbuh besar dengan sempurna. Sehingga jika ikan hidup di kualitas air yang buruk, ikan tidak akan tumbuh, cenderung sakit, pasif, lambat pertumbuhannya, sehingga akan berpengaruh buruk terhadap hasil panen. Yang selanjutnya saya akan membahas bagaimana menjaga kualitas air perairan untuk mendukung budidaya berkelanjutan. Yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke sungai, laut, maupun saluran air lainnya. Yang kedua, penggunaan air secara hemat. Yang ketiga, pengurangan penggunaan bahan kimia seperti pupuk dan pestisida. Yang keempat, pengolahan limbah baik industri, domestik, pertanian, dan pertambangan. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan apabila ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Young God when I ride up, not too many that can follow.